Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian terhubung kepada seseorang yang kamu cintai terkadang sering membuat kamu selalu kepikiran dia, atau mungkin juga terhubung kepada dia, atau mungkin juga ada sebuah koneksi antara kau dan juga dia. Lalu bagaimana untuk energi yang berkaitan dari koneksi kamu sama diri dia dan dia kepada kamu itu seperti apa? Energi update-nya seperti apa? Kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya belum Kevin pastikan temanya apa. Ngikutin energinya aja dari semesta. Yang jelas kau dan diri dia memiliki sebuah koneksi. Kau dan diri dia memiliki sebuah hubungan yang sangat erat. Kita akan cek. Atau mungkin juga sahabat bagian yang terpanggil perasaannya kepada dia, yang tiba-tiba terpanggil perasaannya kepada diri dia. Dan kita akan cek untuk energinya seperti apa. Kevin tarik dulu untuk signifikatornya, apa yang terjadi antara kau dan dia. Dan ada energi apa dari semesta untuk tema pembacaan kita kali ini. Oke. Ini adalah energi dari semesta yang berkaitan dari hubungan kamu dan juga diri dia. Ada energi apa yang berkaitan kau dan juga dia? Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah sahabat bagian kartunya adalah reflection. Ada sebuah cerminan. Ini paling banyak adalah hubungan mirroring. Mungkin kamu lagi berdealing dengan diri dia, atau mungkin juga hubungan mirroring. Kau adalah dia, dia adalah kamu. Sama-sama memiliki ego yang sama, sama-sama keras kepala, atau mungkin juga sama-sama memiliki sebuah kelembutan hati dan juga perasaan. Ketika terkoneksi dengan dia, pastinya ada sebuah sinyal juga yang dia dapatkan dari kamu. Namun perlu kita ketahui ya sobat bagian, ketika kita merefleksikan energi perasaan emosional kepada seseorang, tapi kondisinya kita dalam kondisi force, pasti itu akan sulit untuk terkoneksi. Tapi ketika kondisi kita dalam kondisi power, kita mudah sekali terkoneksi dengan seseorang. Antara force dan power sudah Kevin pernah bahas ya di pembacaan-pembacaan yang sebelumnya. Atau mungkin juga sahabat bagian yang baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, kalian coba cek aja di beberapa videonya Kevin, atau mungkin juga di Instagram tentang label vibrasi energi emosional antara power dan juga force. Di sini Kevin melihat tergantung dari kalian. Kalau misalkan energi kamu power, yaitu energi kamu penuh dengan keberanian, energi kamu netral, energi kamu tidak ada perasaan sedih atau marah atau takut, maka apa yang kamu refleksikan, yang kamu rasakan kepada diri dia, dia juga akan merespon dari diri kamu. Tapi ketika kamu kondisinya marah, kecewa, malu, lagi sedih banget, lagi low banget, kamu tiba-tiba keinget dia, apakah dia merasakan hal yang sama? Mungkin yang terjadi adalah hubungan yang tidak baik. Hubungan yang mungkin lagi bermasalah dengan komunikasi, atau bermasalah dengan komitmen, atau mungkin juga masalah dengan keintiman. Dan Kevin melihat di sini, refleksi yang terjadi antara kau dan diri dia adalah pantulan energi kalian. Cinta kamu adalah gambaran dari perasaan kamu. Ketika perasaan kamu ngerasa nyaman dengan diri dia, ngerasa aman dengan diri dia, maka hubungannya akan terus terjalin sebagai hubungan yang aman dan juga nyaman. Namun ketika perasaan kamu kepada dia yang dirasakan adalah rasa kecewa, rasa sedih, sesak di dada, lalu refleksinya bagi diri dia apa? Dia merasakan hubungan yang tidak nyaman dan tidak sehat juga. Karena mungkin di antara kau dan dia
sama-sama memberikan sebuah hubungan-hubungan yang tidak sehat. Maka kartu reflection di sini adalah cerminan dari apa yang kamu rasakan. Maka dari itu sahabat bagian, agar suasananya lebih baik lagi, hubungan kamu lebih baik lagi, afirmasikan di dalam perasaan kamu bahwa aku merasakan perasaan yang nyaman dan aman tentang hubungan ini. Aku merasa dicintai, aku merasa dilindungi oleh diri dia. Dia selalu menjaga perasaanku dan dia selalu mempercayaiku. Aku adalah seseorang yang bisa menciptakan hubungan-hubungan yang sehat. Aku berterima kasih atas segala hal yang pernah kita jalani bersama. Apapun afirmasinya sahabat bagian, tentunya bisa membuat perasaan kamu yakin dan percaya bahwa kamu nyaman, kamu aman. Maka ini yang akan terhubung kepada refleksi jiwa kamu dengan diri dia. Kartu pertama adalah reflection. Dan ketika saat baiknya tiba-tiba keingat diri dia, tiba-tiba perasaan kamu tertuju kepada dia, ini harus dipastikan dulu kondisinya kamu tuh lagi apa, perasaan kamu tuh lagi seperti apa, kondisi emosional kamu tuh seperti apa ke dia. Kalau kondisi emosional kamu lagi nggak baik-baik sama diri dia, yang dirasakan adalah hubungan yang memang tidak nyaman. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah Broken Mirror. Saat bagian, mungkin kamu terpanggil perasaannya kepada dia. Dan apakah ada sebuah petunjuk di sini? Kartu kita, dua kartu ini menyimbolkan tentang sebuah cermin. Ada reflection dan juga broken mirror. Broken mirror ini sepertinya adalah hubungan-hubungan yang pada dasarnya lagi mengalami kondisi kecemasan atau kekecewaan, atau mungkin juga kamu sama dia hubungannya itu lagi berantakan. Ya kalau lagi berantakan, apa yang harus dilakukan? Coba untuk saling meminta maaf satu sama lain. Tapi Kevin harap hubungan kamu sama dia baik-baik saja ya. Kevin harap hubungan kamu sama dia baik-baik saja. Dan paling banyak ini adalah energy mirroring. Ini Kevin langsung jadikan tema aja ya sahabat bagian. Karena dua kartu ini kita sudah menemukan simbol cermin. Satunya adalah cermin yang utuh, dan yang satunya di sini adalah cermin yang pecah. Kau dan dia adalah mirroring. Dan banyak sekali energi-energi yang membuat kalian tuh sering kayak ngerasain pantulan energi. Ketika kamu merasakan dia, kamu memanggil dia, perasaan kamu memanggil diri dia, dia juga meresponnya dengan hal yang sama. Tapi justru yang terbalik adalah dia mencoba terhubung kepada kamu, dan kemudian tiba-tiba kamu ngerasain itu. Hubungan kamu sama dia sepertinya lagi nampak canggung. Kalau misalkan lagi nampak canggung di sini, coba perbaiki dari komunikasi dengan cara meminta maaf. Karena kartu broken mirror ini berkaitan dari hubungan-hubungan yang penuh dengan kecemasan. Karena mungkin takut salah, sama-sama takut salah di sini, sehingga tidak bisa leluasa untuk bertransformasi dalam komunikasi. Karena ada yang canggung di sini. Mirroring energy adalah energi refleksi dari apa yang kamu rasakan kepada dia. Ketika kamu ngerasain bahwa hubungan ini benar-benar bisa terus berjalan, maka yang direfleksikan adalah hubungannya itu bisa terus berjalan. Tapi ketika hubungan kamu yang kamu rasakan adalah penuh dengan keraguan tentang diri dia, maka yang akan didapatkan adalah hubungan-hubungan yang canggung karena penuh dengan kecemasan. Dan broken mirror ini juga berkaitan dari luka lama. Pada dasarnya mungkin kamu pernah menyimpan luka lama terhadap orang ini, atau sebaliknya dia juga pernah sama merasakan sebuah luka lama dari kamu. Dan terkadang luka lama ini yang tidak terobati atau tidak segera dihilingkan, ini bisa muncul ke permukaan sebagai bentuk penolakan. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, pastikan di dalam sebuah hubungan kau dan diri dia benar-benar sudah lepas dari kesalahan masa lalu atau belajar dari kesalahan masa lalu. Karena Kevin melihat hal yang menyakitkan dalam hubungan mirroring ini, kemungkinan dalam waktu dekat juga akan bisa dirasakan. Tapi kalau misalkan dalam waktu dekat akan merasakan sesuatu hal yang membuat kamu cemas atau kecewa sama dia, kamu harus bisa belajar untuk mengontrol emosi. Musuh terbesar kamu itu bukan dia. Yang sulit dihadapi itu bukanlah dia. Justru yang sulit dihadapi adalah bagaimana kalian mengontrol diri sendiri. Karena pada dasarnya sebenarnya orang ini gampang dikontrol sih saat bagian ketika kamu sudah bisa mengontrol diri kamu. Dan ketika kamu sudah menyematkan di dalam diri kamu, kau adalah pemeran utama dalam hubungan percintaan ini, maka semakin tinggi value kamu.
Sehingga kalau value kamu tinggi, dia nggak akan pernah nyakitin kamu. Sekalipun dia nyakitin kamu, dia yang akan menyesal sendirinya. Dan mental block dalam hubungan ini, entah kamu atau dia, ini juga akan mempengaruhi sebuah hubungan. Kalau dia mentalnya tuh mental block ya, sulit untuk berkembang, sulit untuk mengakui perasaan, atau mungkin juga denial. Ini membuat hubungannya itu seperti broken mirror di sini, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kehancuran. Maka dari itu coba saat kebaikan lebih baik lepaskan yang namanya mental block. Berpikir lebih kritis lagi, berpikir lebih realistis lagi ya saat bagian, agar kalian bisa menciptakan sebuah realita di dalam sebuah hubungan. Kalau mau hidup kamu jauh lebih baik lagi, maka kamu berafirmasi dan asumsikan kamu adalah pemeran utamanya. Kalau pemeran utama, coba terbuka terhadap perasaan kamu sendiri. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Coba selami, refleksikan ke dalam diri. Karena kartu pertama adalah refleksi. Jadi coba dijadikan sebuah perenungan. Kamu ngaca dulu. Kamu mau dicintai sama dia, tapi lihat dulu kondisinya, hubungannya seperti apa, status hubungannya seperti apa. Ngaca dulu. Penting untuk ngaca di sini dalam artian, ketika kamu menyalahkan diri dia, bukan berarti kamu yang selalu benar. Ada kalanya refleksi di sini, energy mirroring, kamu pun juga punya kesalahan yang sama. Maka di antara kalian berdua diminta untuk saling ngaca, bercermin di sini, agar hubungannya tidaklah menyakitkan atau membuat hubungannya itu cemas. Mungkin ini adalah bagian dari nasihat dari semesta, bahwa diri kamu diminta untuk bercermin, untuk merefleksikan apa kesalahanku, apa sesuatu hal yang harus aku perbaiki. Kalau kamu menuntut sesuatu agar dia berubah, tapi kamu nggak berubah, ya sama aja bohong soal kebahagiaan. Kenapa? Kamu adalah mirroringnya dia. Kalau kamu nggak berubah, ya dia akan sulit berubah. Kalau kamu nyuruh dia berubah terus, tapi kamu nggak berubah, ya sama aja bohong, energinya tidak akan pernah bertemu. Oke, lebih baik dimulai dari diri kita sendiri ya. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Tears. Saat bagian, sepertinya dia ngerasain kesedihan ya. Yang terpanggil perasaannya kepada diri dia. Tiba-tiba keinget diri dia, kalau perasaan kamu kayak ngerasa gak nyaman dan sedih. Dia juga ngerasain hal yang sama. Kesedihan yang dirasakan adalah kenapa hubungan kita berat ya, padahal kita punya banyak kesamaan. Nah, maka dari itu refleksikan diri, untuk introspeksi itu penting agar kesedihan tidak dirasakan. Kartunya di sini adalah tears, tentang sebuah kesedihan, tangis, tentang sebuah duka, sesuatu hal yang nyakitin. Dia nangis juga loh saat kebahagiaan, sekalipun dia adalah seorang laki-laki atau sekalipun dia adalah seorang perempuan. Dia nangis. Nangisnya kenapa? Kenapa hubungannya seego ini? Kenapa kita sama-sama keras kepala? Namun pada dasarnya kalian sebenarnya adalah orang yang berhati lembut, penuh dengan emosional. Dan tangis di sini adalah bentuk dari perasaannya yang memang benar-benar bisa merasakan sisi empati, sisi kelembutan. Artinya orang ini peka terhadap hubungan ini. Dan yang kalian lihat untuk saat ini, orang ini sedih. Lagi sedih sih. Lagi kayak memvalidasikan kehidupan yang saat ini dan kehidupan yang kemarin, waktu pertama berjumpa. Waktu pertama jumpa sih energinya keren banget sih. Energinya keren banget, penuh dengan gairah, penuh dengan rasa keinginan tahuan yang tinggi, sehingga kalian bisa terhubung, terkoneksi sampai dengan saat ini. Tapi mungkin yang dialami adalah kebosanan ya, kebosanan, karena mungkin sama-sama ego, sama-sama sulit untuk ngaca. Jadi di sini yang dirasa adalah sedih. Kenapa kayak gini ya? Padahal dulu tuh enggak. Refleksikan. Juga memberikan sebuah jarak juga. Kalau hubungan terlalu dekat itu juga nggak baik. Maka berikan sebuah jarak. Ketika memberikan sebuah jarak, lakukanlah sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri pribadi. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada freedom, satu bagian. Ini kayaknya hubungannya mengikat banget ya. Kayak hubungannya itu kayak terjerat banget ya, melekat banget. Dan Kevin lihat antara kamu atau dia yang terbiasa melekat banget, akhirnya kayak ketergantungan kebahagiaan. Energy mirroring itu rata-rata gitu loh. Ketergantungan kebahagiaan, selalu mengandalkan sesuatu, mengandalkan satu sama lain, dan akhirnya kurang bisa merasakan sebuah kebebasan. Tapi Kevin melihat pelepasan semacam ini di tahun ini, ada kebangkitan secara emosional, kebangkitan secara spiritual, dan kebangkitan secara mental juga. Itu kemungkinan akan hadir.
Jadi ketika saat kebahagiaan sudah menyadari hubungan aku sama dia tuh lagi kacau balau kayak gini, nanti setelahnya apa? Kalian akan bangkit di sini. Dan kebangkitan yang paling banyak bisa dirasakan itu ketika sudah mulai bulannya Virgo. Ya, ketika sudah mulai bulannya Virgo. Bulannya Virgo itu apa? Agustus September ya. Ya, itu di situ sudah mulai ada perbaikan, sudah mulai ada sebuah perkembangan. Karena di sini adalah proses, nggak ada yang instan saat kebahagiaan. Dalam prosesnya di sini kamu akan ngerasain lebih tenang lagi. Berarti jatuh di bulannya Virgo. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, affection. Dia masih sayang sama kamu, kamu juga masih sayang sama dia. Itulah kenyataannya dalam hubungan ini. Dia masih butuh afeksi dari kamu. Yang terpanggil perasaannya, mungkin kamu terpanggil perasaannya sama dia. Dan petunjuknya adalah kalian sama-sama masih butuh afeksi. Kalian sama-sama butuh ketulusan, butuh kasih sayang. Dan ketika hal ini kamu berikan sama dia, yaitu afeksi, maka dia akan memberikan hal yang sama, afeksi sama kamu. Karena pada dasarnya hubungan ini yang semula adalah broken mirror, hancur, kecewa, penuh dengan kecemasan karena ada sesuatu hal yang ditangisi. Kemudian dia sadar tentang tangis ini dan mulai bangkit, lalu membebaskan sesuatu hal yang tidak baik. Lalu setelah itu apa? Kalian bertemu dalam kasih sayang. Ini adalah alurnya. Jadi positif ya saat bagian yang tadinya negatif langsung ke kanan positif. Ini adalah energi pergerakan kalian, terutama untuk hubungan yang mirroring. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini adalah promise saat bagian akan memberikan sebuah janji. Tapi kita belajar dari sebuah janji ya. Kalau seseorang berjanji sama kita, pastikan dia bukan dalam kondisi bahagia, senang atau happy. Dia bukan dalam kondisi marah. Kalau orang janji dalam kondisi senang, happy banget, ini terkadang janjinya bisa terlupakan. Karena apa? Dia hanya melihat kesenangannya saja. Makanya kalau senang banget berjanji. Kalau berjanji coba gunakan pikiran rasional bahwa orang ini dalam kondisi sadar. Dan Kevin melihat janjinya dia untuk bisa menciptakan hubungan yang lebih nyaman lagi sama kamu, itu kemungkinannya memang akan bertumbuh di tahun ini. Karena kartu promise bertemu dengan kartu affection yang sebelah kanan, kartunya dari posisi sebelah kanan, mengindikasi bahwa janjinya dia untuk sayang sama kamu akan ada. Namun kalian juga sama-sama ngaca di sini ya. Jangan menuntut apapun. Kalian sama-sama ngaca. Ngaca dalam artian istilah ya, yaitu introspeksi. Karena hubungan mirroring itu harus bisa ngaca. Bukan hanya kalian saling terhubung, terkoneksi, terrefleksikan dari karakter atau sifat kalian, tapi coba untuk bercermin, untuk memperbaiki. Istilahnya adalah ngacanya di sini kalian bersolek untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam diri kamu dan kekurangan yang ada di dalam diri dia. Lalu menerima segala hal yang berkaitan dalam hubungan ini. Maka hubungannya kamu sama dia janjinya bisa terus berjalan. Karena di sini ada kartu janji tentang sebuah ikatan dan hubungan. Dan benang merahnya kemungkinan kamu berjodoh dengan dia. Kalau hubungannya tidak berkaitan dari segi karma, makanya perlu ngaca dulu. Ngaca dalam artian, Kevin dia udah punya suami, dia udah punya istri. Aku juga sama. Apakah kita berjodoh? Kamu harus ngaca dulu di situ. Di sini benang merahnya memang akan berjodoh, tapi harus ngaca dulu. Artinya sadar posisinya itu seperti apa dan jangan bertaruh di dalam hubungan cinta bersegi-segi. Tapi di sini jika hubungannya adalah sama-sama single, dia sebenarnya butuh afeksi, kamu juga butuh afeksi. Maka di dalam promise di sini antara hubungan kau dan dia menemukan sebuah benang merah bahwa kemungkinannya adalah berjodoh. Ini simbolnya ada kelingking yang terikat benang berwarna merah. Kelingking itu adalah simbol dari janji ya. Jadi janjinya bisa terhubung atau terrealisasikan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, knighting. Oke, ada promise, ada knighting. Ini sama-sama simbolnya adalah benang. Memperbaiki itu ada soal kebahagiaan. Memperbaiki ada. Dan bahkan hubungan ini akan bertumbuh sebagai simbol kasih sayang antara kau dan diri dia. Mirroring energy, kamu mungkin terpanggil perasaannya kepada diri dia, yang artinya adalah refleksinya adalah perbaiki hubungan ini, maka kamu akan bahagia dengan diri dia. Tapi petunjuk yang paling signifikan adalah kamu juga resapi juga hubungan ini toksik nggak. Kalau hubungannya nggak toksik, perbaiki pasti bisa. Sekalipun hubungannya toksik, kamu perlu ngaca dan dia perlu ngaca, diperbaiki pasti bisa. Karena kartu knighting di sini adalah hubungan-hubungan yang
berproses, dan kemudian akan semakin baik lagi. Jadi butuh waktu, nggak ada yang instan. Oke, lalu selanjutnya ada connection, itu kan bener kan? Ini kamu sama dia memang benar terkoneksi sih. Maka ciptakan vibrasi power, vibrasi positif di dalam diri kamu, agar kamu juga punya peran untuk menarik energinya dia ke kamu sebagai kekuatan yang positif. Oke. Connection di sini nanti akan Kevin bahas secara lengkap di bukunya Kevin. Kemarin Kevin sempat bermasalah juga sama penerbit. Jadi ya biasalah ya, kadang Gemini detail banget. Karena Kevin Gemini ya, detail, harus ini harus itu agar tidak ada sebuah kesalahan. Ya makanya dari segi cetakan, dari segi desain, gambar, dari segi posisi dan lain sebagainya Kevin yang minta ya. Jadi memang butuh di revisi banyak banget. Dan Kevin juga nulis buku tentang koneksi. Oke. Kayaknya kemarin Kevin share tentang buku-bukunya Kevin, tapi lama untuk dijual. Itu karena proses juga ya, saat bagian. Padahal Kevin pengen banget, targetnya Kevin kan bulan Desember. Tapi demi kelancaran semuanya harus diperbaiki dulu. Oke. Karena Kevin juga nulis tentang bagaimana terhubung sebagai koneksi yang baik, bagaimana terhubung kepada telepati, lalu afirmasinya. Dan afirmasinya Kevin tulis itu, Kevin bagi afirmasi untuk menciptakan apa. Oke, next ya. Mungkin nanti Kevin akan ini aja deh, giveaway aja. Nanti pasti akan Kevin giveawayin bukunya. Kartunya adalah growth. Oke, lanjut. Kartunya adalah growth, tumbuhkan. Kevin sih percaya ya soal pembagian, ketika kamu memiliki koneksi yang kuat sama dia dan kamu percaya bahwa hubungan ini tumbuh, pasti itu yang akan terjadi. Makanya kamu punya hubungan dengan seseorang tuh harus punya feeling juga. Feelingnya adalah aku jodoh sama dia, aku bakalan tumbuh sama dia, aku bakalan berkembang sama dia. Kamu udah punya feeling yang kuat banget. Maka itu adalah jawaban dari intuisi kamu. Kamu yang memiliki intuisi yang kuat akan ngerasain hubungan ini semakin terbuka lebar untuk tumbuh bersama. Tahun 2025 ini adalah tahunnya The Hermit, yaitu tahun tentang pencerahan, perenungan, pertumbuhan secara spiritual, pertumbuhan secara emosional, dan growth di sini kalian tumbuh bersama. Jadi berproses. Prosesnya memang lama saat kebahagiaan, gak ada proses yang instan ya. Orang sembuh juga butuh proses, orang mau ngelakuin apa butuh proses. Dan Kevin di sini, proses kamu sama dia kedepannya akan jauh lebih baik lagi karena growth-nya di sini adalah simbol dari pertumbuhan kau dan juga dia. Lalu kartu yang paling kanan adalah over. Oke, saat bagian. Ada sesuatu hal yang akan dia tawarkan kepada kamu tentang firasat dan juga keputusan-keputusan yang membuat kamu harus bisa merefleksikan diri. Kita ketemu simbol cermin. Simbol cerminnya ada 3. Reflection, broken mirror, dan juga over. Over di sini simbolnya cermin juga salah satu bagian. Jadi memang hubungan ini benar-benar perlu ngaca, bukan hanya mirroring, tapi benar-benar ngaca. Karena dia akan menawarkan sebuah hubungan dan juga keputusan untuk tumbuh bersama dengan kamu, maka tawaran itu terima salah satu bagian. Tapi terserah kamu mau diterima atau enggak. Karena orang ini akan menawarkan sebuah hubungan bahwa diri dia ingin tumbuh sama kamu. Tapi tergantung kamu mau menerima atau tidak. Keputusan ada di diri kalian ya, suatu bagian apapun itu. Maka dengan bisa menerima hubungan ini sebagai kekuatan cinta yang bisa tumbuh bersama, saling berbagi satu sama lain dalam koneksi ini, saling memberikan sebuah afeksi dan juga kasih sayang, kalian bisa tumbuh berkembang karena dia menawarkan ini ke kamu. Oke, positif. Energinya positif. Endingnya positif sih. Ini endingnya positif, tapi PR-nya memang harus ngaca sih. Itu PR-nya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ups. Ada kartu The Chariot. The Chariot ini juga memiliki makna perjalanan dan juga proses, sahabat kebahagiaan. Ya. Simbol Pegasus di sini, hubungan kamu akan melambung tinggi, kamu bebas berjalan dengan diri dia. Selagi kamu percaya bahwa aku sama dia akan tumbuh berkembang untuk memperbaiki ini semua,
Kamu tidak perlu memaksakan dia harus berubah, tidak. Karena itu akan buang-buang waktu. Daripada mental block kamu kayak gitu, dia yang berubah-berubah. Maka nasihatnya adalah kamu ngaca. Artinya kamu yang berubah. Kamu yang perlu berubah dalam pola pikir kamu. Dia nggak akan bisa berubah kalau kamu nggak berubah. Maka dari itu tunjukkan bahwa kamu berubah, memiliki value. Pasti dia akan ngikutin. Karena mirroring saat bagian. Karena mirroring. Kalau kamu masih kayak gitu aja, berkembang sama dia susah. Dan jangan pernah berharap bahwa saat kebahagiaan kamu ingin mengontrol diri dia agar berubah, agar dia sadar, agar dia bla 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 bla. Tapi dari diri kamu aja nggak melakukan itu akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya adalah harapan kosong. Maka dimulai dari hal yang sederhana, hal yang kecil. Aku menikmati sebuah proses, aku tumbuh dan berkembang untuk hari ini, esok dan juga nanti. Pikiranku lebih terbuka lagi, aku akan lebih bisa memahami tentang isi perasaanku, dan aku memperbaiki dari pola pikirku untuk menyederhanakan dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Aku akan jauh lebih bisa memperbaiki kata-kataku, penyampaianku, dan cara pandangku terhadap diri dia. Aku mencoba untuk memahami diriku dan diri dia. Aku memaafkan segala hal yang berkaitan dari kesalahannya dia. Aku berterima kasih selama ini aku masih bisa bertahan dalam hubungan semacam ini. Meskipun menyakitkan, aku percaya dan yakin bahwa kita akan tumbuh bersama. Aku adalah sumber cinta kasih yang bisa menyembuhkan setiap luka yang pernah kita alami. Karena aku percaya dan yakin bahwa diriku adalah cinta sejatinya. Aku dikasihi, aku dicintai, aku bahagia, aku bahagia. Mungkin itu adalah afirmasinya. Ini lama-lama Kevin jadi tarot afirmasi ya. Jadi tarot afirmasi. Tapi apapun itu yang penting bisa berguna aja ya buat self kebahagiaan, bisa bermanfaat untuk self kebahagiaan, terutama dalam ranah motivasi. Selanjutnya The Fool. Oke, The Fool dimulai dari awal, dan The Fool ini adalah simbol dari pelepasan sesuatu hal yang menyakitkan. The Fool ini sama dengan kartu freedom, self kebahagiaan, melepaskan sesuatu hal yang menyulitkan dan kemudian bisa berada di titik tertinggi dalam hubungan, artinya kesuksesan. Kalian bisa lihat ya, simbolnya di sini ada sosok, dia berada di atas puncak, lalu dia membawa sebuah tongkat sihir, tongkatnya menyala menyerupai sang mentari. Jadi bisa memiliki makna bahwa kamu sama diri dia akan berada di puncak sebuah hubungan. Tapi ketika sudah di puncak, kalian harus lebih bisa berhati-hati karena bisa jatuh atau terpeleset. Maka dari itu, ngaca dulu. Itu penting. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan, kartunya adalah Eight of Pentacle, Eight of Pentacle ini adalah simbol dari proses dan juga perjalanan. Simbolnya ada seseorang yang masuk ke dalam sebuah gua. Dia sedang menelusuri gua di sini untuk menemukan sebuah jalan keluar. Namun di dalam guanya banyak sekali kristal-kristal yang hadir. Artinya ketika kamu berada di dalam proses di sini, kamu kayak ngerasain berat dan sulit untuk menemukan sebuah titik terang. Tapi ketika kamu menikmati proses di situ, itu adalah harta yang berguna dan berharga buat kamu. Bahwa kamu belajar dari proses. Itu adalah pengalaman luar biasa dalam hubungan ini. Lalu selanjutnya adalah Three of Pentacle. Kalian masih banyak waktu untuk belajar. Selama 3 tahun ini kamu mengenal diri dia. Pelajaran apa yang kalian didapatkan? Bukan tentang dia, tapi tentang diri kamu. Pelajaran apa yang kamu dapatkan ketika mengenal dia 3 tahun ke belakang? Karena ini butuh refleksi. Aku mengenal dia membuat emosiku gak bisa dibendung. Tapi setelah aku mengenal dia, aku tahu perasaanku itu seperti apa. Dan aku jauh lebih bisa belajar untuk lebih tenang lagi menyikapi diri dia. Aku tahu ketika mengenal diri dia, dia memang sayang banget sama aku. Dia memang peduli banget sama aku, komunikasinya terjalin. Tapi tiba-tiba ketika komunikasinya tidak terjalin, membuat aku selalu resah dengan dia. Maka apa yang harus kamu lakukan? Adalah coba untuk lebih bisa meringankan pikiran kamu, cara berpikir kamu. Ketika dia tidak menghubungi kamu seintim itu, kamu berpikir bahwa dia lagi butuh waktu dan juga ruang. Aku pun juga sama, harus memberikan ruang dan juga waktu untuk diriku, untuk introspeksi diri. Kenapa pemikirannya seperti itu? Kau dan dia itu adalah mirroring. Apa yang kamu pikirkan, dia juga pikirkan hal yang sama. Ketika kamu negatif thinking sama dia, dia juga akan negatif thinking sama kamu. Nanti ujung-ujungnya apa? Komunikasinya terhambat,
atau komunikasinya tidak lagi lancar. Pilar utama hubungan kamu dan diri dia itu memang ada di komunikasi. Karena ini menyumbang 70 sampai dengan 90% dalam pondasi cinta kamu. Dan janji yang kalian utarakan di sini adalah bentuk di mana kamu dan dia akan tumbuh berkembang bersama. Maka dari itu 3 tahun ke belakang coba renungi, refleksikan apa yang tumbuh dari kamu ketika mengenal dia, apa yang membuat kamu berkesan tentang diri dia, apa yang membuat kamu semakin berharap dengan diri dia, apa tujuan kamu dalam hubungan ini bersama dia, siapa kamu, siapa dia, apa hubungan ini. Refleksikan banyak hal tentang hubungan-hubungan semacam ini dan beri sebuah kesimpulan bahwa apakah kamu masih mencintai dia atau tidak. Maka hubungan kamu akan terarah di sini satu bagian. Ini adalah energi yang terlihat untuk pembacaan kita kali ini, dan apapun itu ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya sobat bagian. Berkaitan itu semua, ada zodiak apa yang muncul bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Ini kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah sedih, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Oke, kita akan cek. Kita akan cek untuk energi zodiaknya. Zodiak yang pertama adalah Libra, ada Libra. Selanjutnya di sini adalah Sagittarius, lalu ada Gemini, lalu ada Aries, lalu ada Taurus, lalu di sini adalah Virgo. Selanjutnya di sini adalah Cancer, lalu di sini adalah Scorpio, lalu di sini adalah Leo. Selanjutnya di sini adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf J untuk Jamaika, ada huruf C untuk Charles, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf D untuk Delta, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf W untuk Woman, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf L untuk Leo, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf V untuk Vera, ada huruf M untuk Mama, ada huruf B untuk Bravo, dan yang terakhir di sini adalah huruf N untuk Nano. Ini adalah beberapa inisial nama yang energi yang terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.